Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas kajian dengan tema meraih predikat takwa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah memasuki Ramadan dan hari ini adalah hari yang ketiga di bulan Ramadan. Ada saudara kita yang telah memasuki hari keempat. Wallahu alam, Allah sendiri yang maha tahu mana yang paling benar. Tentu saja kita harus meyakininya berdasarkan ilmu pengetahuan yang benar, yang hak, dan kita pun harus mempertanggungjawabkannya kelak di yaumil akhir. Bagi kita yang terpenting adalah kita menjalankannya dengan ikhlas, tentu saja dengan landasan dalil yang hak. Semoga kelak Allah memberikan kepada kita kekuatan, dengan petunjuknya kita istiqamah di atas iman dan takwa. Para jamaah Masjid Talim As-Sakinah, Masjid Husnul Khatimah yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah, kembali pada hari ini kita berkumpul di majelis yang mulia ini. Semoga kehadiran kita tercatat sebagai amal ibadah kita, langkah kaki kita mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan semoga mempermudah jalan kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, mari kita akan uraikan kajian kita dengan tema meraih predikat takwa di bulan Ramadan. Salah satu keinginan Allah, kehendak Allah memerintahkan kita beribadah, satu tujuannya adalah untuk meraih takwa. Wabil khusus Allah perintah kita, orang-orang yang beriman dipanggil untuk saum di bulan Ramadan, tujuannya adalah takwa. Secara umum Allah perintahkan kita ibadah karena memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka tujuan manusia diperintah ibadah adalah agar manusia bertakwa. Allah firmankan di Al-Baqarah ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Hai manusia, sembahlah Rabbmu, beribadahlah hanya kepada Rabbmu. Siapa Rabbmu itu? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kamu dan yang telah menciptakan seluruh umat manusia sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu takwa. Supaya kamu takwa. Lalu di bulan Ramadan ini siapa yang dipanggil oleh Allah untuk saum? Orang beriman. Apa perintah Allah untuk saum? Tujuannya takwa. Yang Allah firmankan di Al-Baqarah 183, dan insyaallah umat Islam mahfum dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atasmu untuk berpuasa.
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pula kepada umat-umat sebelum kamu. Seluruh umat manusia dari umat nabi-nabi diperintah oleh Allah puasa. Hanya kayak apa kaifiat puasanya, wallahu a'lam. Yang jelas kita umatnya Nabi SAW berpuasalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Lalu apa tujuan Allah perintahkan kita puasa? La'allakum tattaqun, supaya kamu takwa. Hasil akhir yang Allah inginkan adalah takwa. Maka di sini tema yang akan kita angkat adalah meraih predikat takwa di bulan Ramadan. Berarti kita harus bersungguh-sungguh bisa meraih takwa sepanjang akademi Ramadan yang kita akan lewati. Dari awal sampai akhir, bukan hanya di awal Ramadan, bukan hanya sampai pertengahan Ramadan, bukan hanya di akhir, tapi dari awal sampai akhir. Insya Allah jika kita bersungguh-sungguh, maka kita akan meraih takwa. Dan takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat An-Nisa, surat 4, ayat yang ke-131, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya semua yang Allah tetapkan ini adalah milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah, kepunyaan Allah, semua yang ada di langit maupun di bumi. Kita hanyalah makhluk yang diciptakan, yang mengemban tugas untuk ibadah kepada Allah. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum, sungguh telah kami wasiatkan, telah kami perintahkan, telah kami memerintahkan kepada umat-umat sebelum kamu, yaitu orang-orang yang sebelum yang diberi kitab oleh Allah kepada kamu, min qablikum wa iyyakum, dan juga kepada kamu. Siapa umat yang diberi kitab sebelum Rasulullah? Umat-umat Bani Israel. Orang-orang yang merasa dirinya Yahudi, yang merasa Nasrani, Allah sudah wasiatkan kepada mereka semuanya. Dan juga kepada Nabi SAW. Apa wasiat Allah? Anittaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Wasiat, saudara sekalian. Yang namanya wasiat kita jalankan atau tidak? Wasiat dari manusia saja yang salah kita jalankan, apalagi wasiat dari Allah. Wasiat yang hak, yang tidak mungkin batil. Maka bagaimana jika diwasiatkan takwa mereka ingkar? Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jika mereka ingkar, tidak bertakwa kepada Allah, sesungguhnya milik Allah, kepunyaan Allah, seluruh yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan sungguh Allah itu maha kaya, Allah itu maha terpuji, Allah tidak pernah butuh makhluk. Mari saudara sekalian kita uraikan tema kita, kajian kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, ketika kita ingin meraih predikat takwa di bulan Ramadan ini, kira-kira kita harus sungguh-sungguh atau tidak? Banyak orang hanya menyangka perintah Allah di bulan Ramadan itu ibadah hanya satu, puasa. Maka dia hanya puasa tanpa ibadah yang lain. Ada? Betapa banyak. Apakah perintah di bulan Ramadan hanya puasa? Betul, ada hadis yang menyatakan demikian. Dan betul, ayatnya menyatakan demikian. Tadi, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan untukmu puasa. Tapi puasa yang dilakukan oleh Nabi bukan hanya menahan lapar dan haus. Dan ibadah yang dilakukan oleh Nabi bukan hanya puasa menahan lapar dan haus. Memang ada beberapa hadis, saudara sekalian, beberapa hadis yang lafaznya berbeda-beda. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Lafaznya berbunyi,
man shoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, yaitu betul-betul ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah dengan perhitungan yang benar agar betul-betul meraih ridha Allah, maka kalau dia puasa seperti itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, Allah ampuni baginya dosanya yang telah lalu. Di hadis ini shoma Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Tapi ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Kalimat yang Rasulullah SAW sampaikan bukan soma tapi qoma. Man qoma Ramadanan imanan wahtisaban. Apa makna qoma? Bapak Ibu, jika kita lihat Al-Quran, perintah Allah untuk sholat, kebanyakan perintah sholat dengan kalimat apa? Aqimis sholat, aqamus sholat, tegakkan sholat, dirikan sholat. Maksud pada qamar Ramadan adalah siapa yang menegakkan Ramadan, artinya beribadah sepanjang Ramadan. Apakah ibadah Ramadan hanya puasa? Puasanya, sholatnya, tentu yang wajibnya, yang sunnahnya, tarawehnya, tadarusnya, berzikir, berdoa, beristighfar, bersedekah, semuanya itu dilakukan sepanjang Ramadan, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dengan ihtisab, dengan penuh keikhlasan, semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dilakukan dengan cara yang benar, jaminannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, maka Allah ampuni baginya segala kesalahan dan dosanya yang lalu, Allah ampuni seluruhnya. Seakan-akan kalau kita melaksanakan ibadah sepanjang Ramadan dengan benar, roja'a ka yauma waladathu ummuhu, saat nanti selesai Ramadan seakan-akan dia telah kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Seperti apa Bapak Ibu? Bayi lahir, akidahnya bersih enggak? Adakah dosa-dosa melekat? Adakah kesalahan? Allahu Akbar. Ini jaminannya. Tapi tadi jangan hanya saum. Satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dari Abu Hurairah, hadisnya berbunyi beda lagi. Man yakum lailatal qadri imanan wahtisaban. Barang siapa yang mereka menegakkan malam qadar, mendirikan malam qadar. Apa itu malam qadar? Malam yang dimana nilainya lebih baik dari 1000 bulan, malam dimana diturunkannya Al-Quran, dimana adanya malam qadar di 10 akhir di bulan Ramadan. Maka siapa yang menegakkan malam-malam qadar, yakni beribadah di malam-malam qadar, baik itu salatnya, tahajudnya, baik itu zikirnya, doa, istighfar, seluruh rangkaian ibadah dilakukan sebaik-baiknya di malam-malam qadar dengan imanan wahtisaban, dengan keimanan, dengan penuh perhitungan, dengan penuh keikhlasan, semata-mata karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni baginya seluruh kesalahan dan dosa yang telah lalu. Dari hadis ini, saudaraku seiman, cukupkah kita hanya saum di bulan Ramadan? Tentu tidak. Maka bagaimana agar kita bisa meraih takwa, predikat takwa melalui Ramadan? Jadikan bulan Ramadan sejak awal sampai akhir kita laksanakan ibadah sebaik-baiknya. Bukan hanya di awal, di tengah, di akhir, tapi sejak awal sampai akhir. Maka hadis yang sering digambarkan, yang sering disampaikan oleh para ulama, para ustadz, para pendai tentang Ramadan dibagi 3, saya yakin kita sering mendengar itu. Betul?
Ramadan dibagi berapa? 10 malam yang pertama apa? 10 hari pertama apa? Bulan rahmat Allah. 10 hari kedua ampunan Allah. 10 hari ketiga itqu minan nar, dijauhkan dari neraka. Sama sekali Rasul tidak pernah menceritakan seperti ini. Rasul tidak pernah menyampaikan hadis yang seperti ini dan tidak ada sumbernya sama sekali. Ini hadis mungkar. Kalau memisah-misahkan, memilah-milah 10 pertama Ramadan, bulan ampun, bulan rahmat, 10 yang kedua, bulan ampunan, 10 ketiga, idqu minan nar, dijauhkan dari neraka, maka ini tidak ada dalilnya dari Nabi. Yang harus kita yakini adalah Ramadan selama 1 bulan, bisa jadi 29, bisa jadi 30. Yang terpenting selama 1 bulan itu kita beramal ibadah sepanjang Ramadan dengan sebenar-benarnya tadi, qoma Ramadan, menegakkan ibadah di bulan Ramadan. Insya Allah semoga kita bisa meraih takwa. Untuk itu saudara sekalian, kita harus tahu dulu tentang takwa ini. Ciri-ciri takwa seperti apa, sifat-sifat takwa seperti apa, agar kita mampu amalkan sepanjang Ramadan. Bapak Ibu, ibadah satu-satunya yang Allah nyatakan, hadis qudsi, Allah sendiri yang menyatakan, untukku, ibadah apa itu? Selain ibadah puasa, Allah enggak butuh untukmu. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap anak amal Adam, apapun amal itu, sholat, sodakoh, berzikir, baca Quran, berumrah, berhaji, apapun amalnya, lahu, untuknya. Seakan-akan Allah enggak butuh, dan memang Allah enggak butuh. Tapi kita niatkan karena Allah, tapi semuanya hasilnya untuk kita. Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal-amal anak Adam untuknya, illa siyam, kecuali puasa. As-siyamu li, puasamu itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan membalasnya. Kira-kira puasa yang seperti apa yang akan dibalas oleh Allah? Sekedar puasakah? Sekedar menahan lapar dan hauskah? Tidak, saudara sekalian. Ini yang jarang dipahami umat Islam. Kebanyakan umat Islam yang penting saya puasa, bahkan jauh menjaga diri dari akhlaknya, jauh menjaga diri dari amal ibadahnya. Yang penting saya puasa. Maka yang penting yang diperhatikan adalah bagaimana dia puasanya. Bahkan yang disibukkan dengan bagaimana menu bukanya, bagaimana menu sahurnya, bagaimana meramaikannya, bukan bagaimana ketundukan dalam menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya Allah katakan, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasamu itu untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Pertanyaan saya, saudara sekalian, apakah yang akan membalas puasa kita itu Allah hanya puasa? Salat yang membalas siapa? Kita berzikir, kita tadarus, baca Quran, bersedekah, yang membalas siapa? Lalu kenapa seakan-akan Allah khususkan puasa? Kenapa spesial? Sebab di dalam puasa itu terdapat ibadah yang universal, yang bersatu. Orang sholat hanya tubuh, kemudian gerakan, kemudian dzikir di lisan, pikiran, hati. Orang haji, dia dengan harta, dia dengan tubuh, dengan pikiran, dengan hati, tapi tidak ada puasanya. Orang umroh tidak ada puasanya, kecuali kalau ada yang melanggar, nggak mampu bayar dam, baru boleh puasa. Itu pun nanti sepulang ke tanah air. Ketika di sana 3 hari, pulang ke tanah air 7 hari. Tapi kalau puasa, meskipun dia tidak ada haji, tapi hampir seluruh amaliyah orang-orang berhaji, selain daripada tawaf dan sa'i dan lempar jumrah dan wukuf dan berada di tanah suci, dilakukan semuanya, Pak. Coba, haus dan lapar? Iya. Menahan lisan?
Iya. Menahan pandangan? Iya. Menahan pikiran? Mengendalikan hawa nafsu? Jadi semua dilakukan Bapak Ibu. Itulah ibadah saum, bukan hanya menahan lapar dan haus yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengatakan as-siyamu li wa ana ajzi bihi, puasamu itu untukku, aku yang akan membalasnya. Kalau puasa kita benar sesuai dengan keinginan Allah, bagaimana Rasul mencontohkan? Maka kemudian hadis qudsi itu dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena sesungguhnya puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. As-siyamu junnatun, puasamu itu akan menjadi tameng, menjadi dinding, menjadi penghalang. Junnatun minan nar, tameng atau penghalang dari api neraka. Siapa yang puasanya benar, Allah akan jauhkan dari neraka. Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ke dalam surga. Yang puasanya benar. Maka bagaimana cara puasa yang benar, yang akan menjadi junnah, yang menjadi tameng dari api neraka? Yaitu orang-orang yang fa idza kana yaumus shaimi ahadukum fala yaskhab wala yarfuth wala yajdil. Siapa di antara kamu yang sedang puasa, janganlah dia mencela, janganlah dia menghardik, janganlah dia berkata-kata kotor, jangan dia berlaku rafas, jangan dia berbuat fasik. Apa itu yaskhab? Menghina, mencela, menghibah, memfitnah, berkata-kata yang kotor, yang tidak baik, yang tidak jujur, dusta. Apa itu rafas? Berhubungan suami istri di siang hari, atau perbuatan-perbuatan yang mengandung hawa nafsu di siang hari, yang menyebabkan terjerumus kepada hubungan suami istri. Apa itu fasik? Perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah. Maka kata Allah, siapapun yang sedang puasa hari itu, 3 larangan dijaga. Fa in sabahu aw qatalahu, tetapi justru seandainya kamu yang sedang puasa, lalu kamu dihina, kamu dicela, bahkan kamu dipukul, balas atau memaafkan? Balas atau memaafkan? Teorinya memaafkan. Betul Pak, luar biasa. Kebanyakan boro-boro memaafkan, balas caci maki Pak, balas pukulan. Allah tidak menginginkan itu. Yang seperti itu berarti dia bukan puasa karena Allah, dia puasa hanya hawa nafsu. Kalau puasanya karena Allah, jika kamu yang dicaci maki, jika kamu yang dihina, jika kamu yang dipukul, falyakul, maka ucapkan olehmu, ini mru'us shaim, maaf aku sedang puasa. Maafkan, tinggalkan, jangan dihiraukan. Ini berat atau super berat? Ini Pak. Kenapa Allah katakan puasa untukku? Karena bukan hanya menahan lapar dan haus tadi, ada pengendalian hawa nafsu yang sempurna di sana. Tidak boleh berkata-kata kotor, bahkan ketika disakiti jangan membalas. Ini mru'us shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Inilah puasa yang akan menjadi tameng, puasa yang akan menjadi dinding penghalang dari api neraka. Maka kalau ada orang yang puasanya seperti ini, Rasulullah sampai bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di genggamannya, fakhulufu famis sha'im atyabu indallah yaumal qiyamah, bau mulutnya orang-orang yang sedang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat, mirrihil misk, lebih harum dari minyak kasturi. Maaf, harumnya bau mulut orang puasa di sisi siapa Bapak Ibu? Kapan? Kalau sekarang lagi puasa bau enggak? Di sisi manusia bau enggak? Bau. Jangan pamer bau, jangan. Aku lagi puasa nih, baunya lebih harum dari kesucian. Tidak. Di hadapan manusia kita jaga. Kita tetap boleh bersiwak, bergosok gigi, bersihkan mulut, bahkan lagi saum tetap kita puasa, berkumur-kumur ketika wudu. Tapi jangan sungguh-sungguh ketika istinsyak dan istinthar. Khawatir kalau sungguh-sungguh dari hidung bisa masuk ke
Kerongkongan atau tenggorokan? Yuk, jalur makanan kerongkongan apa tenggorokan? Kerongkongan. Kalau tenggorokan jalur nafas. Dari jalur nafas pada ujungnya sama enggak ujungnya? Sama, ketemunya kepada rongga juga. Maka kecuali puasa jangan terlalu serius ketika istinsyak dan istinthar. Cukup di bagian ujung hidung saja. Hirup kemudian hembuskan. Tapi bersungguh-sungguh, kumur-kumur, bersihkan mulut di siang hari agar bau tetap bau, tapi agar tidak terlampau bau. Karena harumnya bau orang yang berpuasa itu adalah ketika nanti hari kiamat di sisi Allah lebih harum dari minyak kasturi. Apakah setiap orang puasa demikian? Yang puasanya bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menjaga aturan Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna sepanjang Ramadan. Dan yang paling utama adalah falis shaim farhatan. Untuk orang yang berpuasa kelak akan mendapatkan dua kegembiraan. Farahahuma, pasti mendapat dua kegembiraan itu. Apa yang pertama? Faraha idza, dia gembira apabila aftara, berbuka. Faraha bi fitrihi, dia gembira karena berbukanya. Gembira yang kedua kapan? Faraha idza laqiya rabbahu, ketika dia berjumpa dengan Rabbnya. Dengan apa dia gembira? Faraha bi siyamihi, dia gembira dengan puasanya, yakni puasanya diterima oleh Allah, meraih predikat takwa, meraih ampunan, maka surga tempatnya. Jadi Bapak Ibu, cukupkah puasa hanya menahan lahar dan haus? Enggak, termasuk paling utama nih jaga lisan, jaga akhlak, jaga perbuatan, jaga jangan sampai merusak. Karena banyak yang tidak diperdulikan oleh seorang hamba adalah yang merusak amal Ramadan, saum Ramadan. Dan diantara yang paling banyak merusak dari sisi akhlak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi wal jahl." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan kotor, perkataan yang tidak baik, beramal dengan amalan itu, wal jahl, dan perbuatan-perbuatan bodoh, perbuatan fasik, perbuatan rafas, dan sepanjang puasa dia tidak menjaga itu, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak memiliki kebutuhan ketiadaan makan dan minumnya. Yakni Allah enggak peduli dengan tidak makan dan tidak minummu. Allah tidak menilai lapar dan hausmu, karena engkau puasa hanya menahan lapar dan haus, tapi lisanmu enggak dijaga, pandangan matamu enggak dijaga, perbuatanmu enggak dijaga, maka itu hanya mendapatkan lapar dan haus. Rubba shaimun laisa lahu jaza, betapa banyak orang berpuasa tapi rugi sebab enggak dapat pahala apapun dari Allah. Illal ju' wal atas, kecuali hanya menahan lapar dan inilah. Maka saudara sekalian, agar kita bisa meraih predikat takwa melalui Ramadan ini, mari kita ketahui dulu apa sih ciri-ciri takwa, apa sih sifat-sifat takwa. Pertama, ada 5 sifat takwa, ciri takwa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yakni surat Ali Imran ayat yang ke-17. Ali Imran ayat ke-17 ini sedang menjelaskan tentang ayat 15, jaminan untuk orang yang takwa yang lebih baik daripada orang-orang yang mencintai dunia dan seisinya, yang kelak akan dimasukkan ke dalam surga, yang itu balasan untuk orang-orang takwa. Apa sifat takwa? 5 sifat disebut di ayat ke-17. Apa itu? As-sabirin, orang yang sabar. Was-sadiqin, orang yang jujur, yang benar. Wal qanitin, orang yang taat, yang tetap menjaga ketaatan. Wal munfiqin, orang yang berinfak, yang bersedekah, yang senantiasa dermawan, yang tidak bakhil. Wal mustaghfirina bil
ashar, dan orang-orang yang banyak beristighfar, banyak mohon ampun di waktu-waktu sahur. Kapan waktu sahur? Waktu di sepertiga malam akhir sampai menjelang waktu subuh. Makanya Rasul perintahkan apa? Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu, sesungguhnya di waktu sahur itu ada barokah. Apa barokahnya waktu sahur? Pertama, kita bisa perbanyak istighfar, kita berdoa, kita munajat, kita ibadah, kita tahajud. Kedua, barokah kita bisa makan di waktu sahur, yaitu di waktu akhir malam sebelum subuh. Sehingga dengan kita makan sahur di waktu akhir malam, insya Allah waktu-waktu seperti ini kita masih kuat. Sholat duhur kita masih kuat, ba'da duhur masih kuat. Kapan sudah mulai lemes? Ya menjelang asar, ba'da asar. Kalau sahurnya betul-betul di waktu sahur, jangan sahurnya sebelum tidur. Lemes amat baru jam 10, iya saya sahurnya kecepetan. Kapan sahur? Jam 10 sebelum tidur, bukan sahur namanya. Itu mah mindo, kata orang Betawi, makan malam kedua. Yang namanya sahur ya di waktu sahur. Waktu sahur itu waktu akhir malam. Betul tadi di surat Ali Imran ayat ke-17, apa ciri yang kelima? Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang banyak memohon ampun di waktu sahur. Apa waktu sahur? Waktu akhir malam. Bapak Ibu, salah satu kebaikan seorang hamba adalah memanfaatkan waktu sahur untuk banyak istighfar. Anda akan berubah menjadi orang takwa. Salah satu penyebab masuk surga, ini salah satu jalannya. Di surat Az-Zariyat, surat 51, ayat 15 sampai dengan ayat 18. Surat 51, surat Az-Zariyat, ayat 15 sampai 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya bagi orang-orang takwa akan ditempatkan di mana? Di surga, taman-taman surga dan mata air surga. Lalu di ayat ke-16-nya, akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka mendapatkan, mereka menerima segala apa yang diberikan oleh Allah Rabb mereka kepada mereka. Semua kenikmatan diraih. Kenapa bisa mendapatkan itu? Lihat di tengah ayat ke-16-nya apa? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka sebelum meraih surga di akhirat, di dunia termasuk orang-orang yang berbuat baik. Apa kebaikannya Bapak Ibu? Ayat yang ke-17-nya, apa kebaikannya? Kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Mereka itu adalah orang-orang yang sedikit sekali tidur di waktu akhir malam. Jangan banyak-banyak tidur. Awal malam dari ba'da sholat isya, sholat tarawih tidur, silahkan. Jam 9 boleh gak tidur? Bagus, tidurlah. Jam 10 bolehlah, paling lambat jam 10. Sampai tengah malam, jam 12 tidurlah. Sampai dengan tengah malam, sampai jam 1:30 tidurlah. Pas setengah 2 atau jam 2 sampai subuh, itu sudah akhir malam, boleh gak tidur? Boleh, tapi qalilan, sedikit saja. Bangunlah kita jam 2:30, jam 2. Ngapain? Ayat ke-18-nya, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur. Apa waktu sahur? Waktu di akhir kapan akhir malam Pak Ibu? Ya antara kira-kira 1:30 sampai sebelum subuh. Boleh tidur enggak? Boleh, sedikit aja, jangan banyak-banyak. Kalau awal malam dan tengah malam boleh tidur. Kebalik Pak, pada begadang tidur jam 12. Ya bablas, bangun-bangun jam 4 cuman makan sahur, tidur lagi. Kapan mendapatkan keuntungan? Bagaimana bisa meraih takwa?
Sedangkan orang takwa yang sedikit tidur di akhir malam, kebanyakan untuk apa dihabiskan? Istighfar, mohon ampun, bermunajat, berdoa, dan sholat, tahajud. Inilah takwa, Pak. Inilah takwa, Pak. Orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya untuk apa? Mohon kepada Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Ini ciri orang takwa, gak tidur terus sepanjang malam. Maaf, kebanyakan umat Islam di waktu sahur sepertiga akhir malam, acara di TV kira-kira pada tafakur, pada zikir dan doa, atau pada ketawa-ketawa? Ketawa-ketawa. Bagi-bagi rizki katanya, Pak, keberkahan menjelang sahur. Apa keberkahannya? Bagi-bagi duit dan ketawa-ketawa, bagi-bagi hadiah. Kuisnya ngawur lagi, diikuti lagi. Subhanallah. Ada atau ada? Oh, di sini sih nggak ada, insya Allah. Kok Pak Ustadz tahu? Dulu pernah nonton, dulu sebelum tahu ilmunya. Benar. Hanya gara-gara ngejar apa? Hadiah. Kan ada telepon langsung kan? Dapat hadiah? Nggak dapat juga. Apa artinya? Inilah manusia yang tidak menyadari betapa berharganya sepertiga malam akhir. Sampai Allah katakan di situ, ciri orang takwa itu adalah wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur, di sepertiga malam akhir, dia senantiasa mohon ampun kepada Allah. Perbanyak ibadah. Jadi waktu yang paling krusial di bulan Ramadan kapan? Sepertiga malam akhir, waktu sahur. Ini yang kata Rasul tadi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, man yakum lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menegakkan ibadah di malam-malam qadar, maka di malam qadar Bapak Ibu jangan tidur di sepertiga akhir malam. Jangan, bangun untuk meraih malam qadar yang nilainya lebih baik dari 1000. Ustadz, berat. Anda bisa tidur dari awal malam, Anda bisa sebagian istirahat di waktu siang hari, semampunya untuk kita munajat. Apa yang kita bisa lakukan di akhir malam itu? Kita bisa mencari ilmu agama, tadarus Al-Quran, kita bisa tadabbur Al-Quran, kita bisa sholat malam atau tahajud, kita bisa berzikir, kita bisa berdoa, dan tentu diantaranya makan sahur. Tapi jangan makan sahurnya lama-lama. Sahurnya ada pembukaan, ada ini, ada penutup. Repot 1 jam makan sahur, lama amat. Di situ waktu yang paling afdal, itu yang membedakan orang yang imannya benar dengan ayat-ayat Allah dengan yang dusta. Di surat 32, ayat 15 dan ayat 16, Allah Subhanahu wa taala mencirikan orang yang benar-benar beriman. Innamal mu'minuna biayatina, sesungguhnya orang yang benar-benar beriman kepada ayat-ayat kami adalah, apa itu di situ cirinya? Idza, apabila dzukkiru biayatina, dibacakan, disampaikan ayat-ayat kami, apa yang terjadi di situ? Kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wahum yastakbirun. Mereka menyungkur sujud dan bertasbih, bertahmid, menyucikan, memuji dan menyanjung nama Allah, dan mereka tidak menyombongkan diri. Dan apalagi di situ dikatakan? Ayat ke-16-nya. Nah, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfi. Apa Bu, Pak, maksudnya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya? Tidak tidur sepanjang malam. Dikabarkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada seseorang yang tidur sepanjang malam, bangun waktu subuh, dia tidak sholat malam, dia tidak memohon ampun di akhir malam. Baula udunaihi minasyaitan,
Orang ini kedua telinganya dikencingi setan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi ada orang tidur sepanjang malam, bangun-bangun subuh, bukan gak sholat subuh tapi gak ada memanfaatkan waktu sahur. Maka kedua telinganya dikencingi. Jangan-jangan kita sering dikencingi setan telinganya. Siapa? Yang gak bangun malam. Karena cirinya apa di situ? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Bu, Pak, tempat tidur kita apa sih? Tempat tidur kita apa? Kasur, empuk ya. Lalu dia pakai, yang penting lambungnya jauh dari tempat tidur. Pindah dari tempat tidur ke sofa. Saya mah nggak di sofa, nggak di tempat. Nih saya mah nempelnya di sofa. Ya Allah, nyari akal berarti dia akal-akalan. Sofa kan juga tempat tidur. Ya udah tidurnya di karpet aja. Saya mah nggak tidur di tempat tidur, nih karpet. Subhanallah, ini kata kiasan, maksudnya tidak tidur sepanjang malam. Tidak tidur sepanjang malam. Butuh kesabaran apa enggak, Pak? Makanya tadi sifat takwa yang pertama apa disebut? As-sabir. Jadi sepanjang kita ibadah di bulan Ramadan butuh sabar apa enggak? Insya Allah meraih takwa. Sabar. Dalam saumnya kita sabar, dalam menghadapi godaan-godaan, ketika dihina dicela harus sabar, menahan lapar dan haus sabar, ibadah sepanjang Ramadan sabar, menegakkan aturan-aturan Allah sabar. Insya Allah kalau kita mampu sabar, harus dibuktikan, harus mampu bangun di akhir. Lihat surat 76. Surat 76, surat Ad-Dahr atau Al-Insan ayat 24 sampai 26. Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athima au kafura. Maka bersabarlah kamu dalam menjalankan ketetapan Allah, menjalankan aturan Allah, menjalankan syariat Allah, hukum-hukum Allah, sabar. Bapak Ibu, sepanjang Ramadan harus sabar apa enggak? Di awal saja atau sampai akhir? Setiap hari atau cukup di paling ujung saja? Tiap hari sabar sejak awal Ramadan. Lagi nunggu waktu hilal aja udah terbit atau belum, sabar nunggu, kadang-kadang lama amat ini sidangnya enggak selesai-selesai. Sabar. Sepanjang Ramadan sabar, karena itu kita menjalankan hukum-hukum Allah, ketetapan Allah, aturan-aturan Allah. Lalu di ayat yang ke-25-nya disuruh apa kita? Disuruh apa? Apa tasbihnya di situ? Tuh, fasabbih bihamdi rabbik bil ghudwi wal asal. Kita sebut nama Allah, kita zikir, kita berzikir terus, ingat Allah, sebut nama Allah baik di waktu pagi maupun waktu petang. Nah, di ayat 26-nya ada kalimat apa? Wa minal lail fasjud lahu wasabbihhu lailan. Dan pada sebagian malam hendaklah kamu sujud, kamu tasbih, kamu tahmid. Apa maksud sujud? Salat. Apa tasbih? Zikir. Jadi di saat malam itu manfaatkan kita berzikir, berdoa, beribadah, salat tahajud, dan banyak-banyak istighfar. Kapan kita lakukan di sebagian malam itu? Lailan tawila, di malam yang panjang. Bapak Ibu, kapan malam paling panjang? Kalau secara waktu, awal malam itu paling panjang, Pak. Awal malam kira-kira ba'da isya sampai sekitar jam 12 atau jam 11 lebih lah. Berapa lama? Ya kira-kira sekitar 4 jam. Tengah malam kira-kira antara jam 12 sampai sekitar jam 2. Akhir malam antara jam 2 sampai waktu subuh. Mana yang paling panjang? Awal malam. Yang dimaksud lailan tawila oleh Allah di ayat ini apa? Bagaimana cara kita menerjemahkan malam panjang? Bukan dari sisi waktu. Contoh, mau saya buktikan. Ibu
ba'da sholat isya, katakanlah isya setengah 8, setelah sholat isya itu sekitar jam 8 kurang, jam 8 tidur sampai jam 12. Berapa lama Anda tidur? 4 jam. 4 jam. Jangan tidur dari jam 12 sampai subuh. Masih kuat. Besoknya loyo apa enggak? Tapi Anda tidur dari jam 12 sampai dengan jam 4. Sama-sama 4 jam. Mana yang lebih mantap? Yang awal atau yang akhir? Maka apa yang dimaksud lailan tawila? Lailan tawila bimakna malam yang panjang, yaitu malam di mana manusia paling lelap tidur. Kapan? Paling lelap tidur? Tuh, antara jam 2 terus sampai menjelang subuh. Itu waktu paling PW. Makanya untuk bangun tahajud itu berat atau super berat? Kata Allah, ciri orang-orang yang takwa adalah yang mau bangun di akhir malam, sabar. Di waktu malam itu tahajud. Sudah tarawih Ustaz, tarawih bukan tahajud, itu di awal malam. Tahajud itu di akhir malam, setelah Anda bangun tidur. Ingin meraih takwa, yuk sabar. Dan mari manfaatkan waktu sahur untuk kita ibadah. Kalau itu kita mampu lakukan sepanjang Ramadan, insya Allah Ibu, kita akan meraih takwa, insya Allah. Maka orang yang takwanya benar bukan cuma sekedar di lisan, dibuktikan di samping ibadah juga amal-amal yang lain dijaga. Bapak Ibu, cara kita meraih mabrur, caranya gimana? Pasti kalau kita dengar kata mabrur, kaitannya dengan apa? Haji yang mau. Apakah mabrur hanya dengan haji? Kasihan orang yang gak mampu haji, gak pernah mabrur. Apakah meraih mabrur hanya dengan haji? Bukan. Dengan apa meraih mabrur? Ketakwaan. Surat Al-Baqarah, surat 2, 177. Laisal birra antuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bukanlah dikatakan suatu al-birra, mabrur itu kata dasarnya apa? Birra, orangnya mabrur. Apa itu birra? Kebaikan. Apa arti yang mabrur? Orang yang baik. Jadi cara meraih kebaikan, cara meraih al-birra, mabrur, bukan hanya kamu datang ke Masjidil Haram, kamu sholat di depan Ka'bah, menghadap wajahmu ke arah timur, ke arah barat. Ibu, bapak, ada nggak orang yang di depan Ka'bah sholatnya ngadapnya ke arah timur? Kenapa? Dia berada di sebelah barat Ka'bah. Ada nggak yang menghadapnya ke arah barat? Ada, karena dia berada di sebelah timur Ka'bah. Kalau yang di belah selatan Ka'bah menghadapnya kemana? Utara. Yang di belah utara, maksudnya kamu mabrur bukan harus datang ke tanah suci. Ibadah, sholat mantap di depan Ka'bah, bukan hanya itu. Walakinnal birra, akan tetapi yang disebut mabrur, kebaikan adalah satu, iman. Ada berapa di situ rukun iman? Rukun iman ada berapa Pak? Di situ disebut berapa? Cuman 5. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi-nabi. Ada yang kurang enggak? Berapa rukun iman? Allah nyebut 5 tuh. Di mana kalau gitu iman yang kelima? Iman yang keenam. Allah sebut di Al-Baqarah ayat 2. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman kepada yang ghaib. Yang ghaib yang dimaksud apa? Takdir. Qada dan, ada yang tahu qada dan qadar? Wajib nggak kita mengimani? Dan memang rukun iman itu semuanya adalah ghaib. Iman kepada Allah. Allah ghaib? Kok percaya Bapak Ibu? Kan Allah ghaib. Iman. Hari akhir ghaib?
Kok percaya? Iman. Malaikat gaib, kok percaya? Iman. Kitab-kitab gaib, gaib Pak. Kita lihat Al-Quran, itu yang ibu pegang, bapak pegang bukan kitab Al-Quran, mushaf Al-Quran. Kitab yaitu susunan buku yang ditulis kemudian dicetak. Sedangkan yang dimaksud Quran adalah, kitab adalah yang di Lauhil Mahfuz. Hanya malaikat Jibril yang mengambil. Iman kepada Nabi gaib, hanya orang-orang yang hidup sejaman Nabi. Itu pun hanya melihat satu Nabi. Ada enggak di zaman yang saat itu melihat dua Nabi? Ada, zaman Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena umat itu nabinya langsung diperintah oleh Allah dua, Harun dan Musa, satu nabi bersamaan. Dilihatnya dua nabi. Sekarang kita pernah lihat nabi enggak? Nabi kita aja enggak kita lihat, tapi kita yakini gaib, iman. Dan yang terakhir iman kepada siapa? Qada dan qadar, Rasul sebutkan. Jadi pengen benar-benar mabrur, caranya apa? Iman semuanya dulu. Rukun iman kita tanamkan di dalam diri kita. Setelah iman cukup hanya pengakuan. Terusannya apa tadi 177-nya setelah iman? Wa atal mala ala hubbihi. Dan orang yang mabrur itu adalah orang yang mampu memberikan harta yang dicintainya. Ada seorang pendai, ibu punya apa? Sini emasnya copot, sini giwangnya copot, sodakoin, ntar tambah kaya. Pengen umroh, pengen punya apa? Motor, sini motornya sodakon, ntar umroh. Gagal total semuanya. Salah cara memberi motivasi, bukan begitu. Tapi kan harta yang dicintai, yang dimaksud harta yang dicintai bukan semua harta yang kita cintai kita berikan. Atal mala ala hub. Sebagian harta yang kita cintai, setiap harta pasti kita cintai. Mari saya buktikan. Ibu qadarullah bawa duit 10 juta cash, hanya 10 juta. Pas pulang-pulang mau beri barang yang sangat dibutuhkan, yang harus dibeli hari ini. Harganya pas 10 juta, tadinya harganya 9.500.000. Jadi punya cadangan 500.000. Ternyata barang itu harganya tepat 10 juta, nggak bisa ditawar. Sedang ibu bapak penting sekali beri barang itu. Oke, 10 juta duit bapak dan ibu. Qadarullah ada orang minta bantuan sodakoh 100.000 aja, dikasih apa enggak? Kenapa enggak? 100.000 loh, kenapa enggak? Ini penting sekali, saya lagi butuh barang harga 10 juta. Kalau besok ada duit saya kasih. Berarti saat itu 100.000 berharga atau berharga sekali? Anda cintai apa enggak? Enggak mungkin jadi 10 juta tanpa 100.000. Maknanya apa? Seluruh harta kita cintai. Berarti apa yang dimaksud atal mala ala hubbihi? Kita berbagi dengan harta yang kita cintai. Jangan semua harta kita miliki semua. Jangan PELIT, pelit jangan. Apa sifat takwa tadi? Infak. Anfiku, menginfakkan. Ciri orang yang imannya benar, dia tidak pelit. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian rizki diinfakkan, bukan dikuasai untuk dirinya. Berarti orang yang takwa yang mana? Yang mau berinfak, berbagi dengan harta yang dicintainya. Kepada siapa? Zawil kurba, kerabat dekat. Wal yatama, kepada anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Terus siapa lagi? Wabnes sabil, kepada orang yang dalam perjalanan. Wasailin, kepada orang yang meminta-minta atau yang minta bantuan. Wafir riqab, dan untuk memerdekakan budak. Cukup sampai situ? Belum. Wa aqamas shalah wa ataz zakah, orang yang mampu mendirikan salat, orang yang menunaikan zakat. Lah kan tadi sudah infak, kok diperintah zakat lagi? Karena infak zakat kedudukan yang berbeda. Maka orang ini ibadahnya totalitas, ya infaknya, ya sodakonya, ya zakatnya, mendirikan sholatnya yang wajib, yang sunnah, aqamas shalah wa ataz zakah, dan wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, orang yang senantiasa menunaikan janji-janjinya apabila dia
Jadi orang takwa itu apa Bapak Ibu? Orang yang gak suka ingkar janji. Ada orang ngaku takwa, janjinya sering diingkari, gak bener. Biasanya orang yang suka ingkar janji itu siapa? Yang lagi punya utang. Oh itu banyak banget ingkar janji. Beneran. Subhanallah. Sampai-sampai Rasul berdoa dalam sholatnya, Allahumma inni a'udzubika minal itsmi wal maghram. Ya Allah, aku berlindung padamu dari segala perbuatan dosa dan terlilit hutang. Rasul ditanya, ya Rasulullah, berapa utang anda? Setiap anda sholat berdoa minta jangan sampai terlilit utang. Berapa utang anda? Rasul gak punya utang. Kok minta berlindung dari hutang? Sebab orang itu biasanya kalau berhutang, kalau bicara dusta, kalau janji ingkar, betul? Kalau ditagih galakan dia. Tapi itu gak ada hadisnya, gak ada. Itu tambahan manusianya. Kan gitu kan istilahnya, ditagih galakan. Yang dia yang ngutang, dia yang lebih galak. Subhanallah. Itulah dia. Maka orang-orang yang bertakwa tidak bakhil. Kalau toh dia berhutang, gak akan dia tunaikan, gak akan dia mungkir, kecuali tunaikan janjinya. Yang terakhir, apa itu orang takwa sifatnya di 177? Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Orang yang sabar ketika dalam keadaan kesusahan, kesengsaraan, kesulitan, kesempitan, dan dalam peperangan sekalipun. Sabar. Kalau mampu seperti ini, semua ayat itu diamalkan. Apa kata Allah di ujung ayatnya? Ulaikalladzina sodaku, itulah orang yang benar-benar mabrur. Sodak, jujur, benar mabrurnya. Siapa orang yang mabrur itu? Wa ulaikahumul muttaqun, itulah orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu ingin meraih predikat takwa dengan Ramadan? Hayo amalkan semua yang Allah perintahkan. Ini dia. Dan semuanya itu harus kita amalkan. Yuk kita latih diri kita dengan kesabaran. Tingkatkan amal kita, jujur dan benar selalu kita jaga. Kemudian kita senantiasa berinfak semampu kita. Bangun di akhir malam untuk kita mohon ampun munajat. Ya sholatnya, ya zikirnya, ya doanya, ya istighfarnya. Kita minta sama Allah. Insya Allah jika kita mampu lakukan sepanjang Ramadan, semoga Ramadan kita bisa menjadikan diri kita orang-orang yang takwa. Maka dengan itu ketakwaan kita yang akan meraih kita menuju ke surganya Allah. Satu sifat takwa lagi saya sebutkan di surat Ali Imran, surat 3 ayat 133 dan 134 sampai 135. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk segera meraih ampunan Allah, bersegera untuk meraih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah sediakan untuk orang-orang takwa. Lihat ciri orang takwa di ayat ke-134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang mampu berinfak dalam keadaan lapang atau sempit. Ibu, bapak, di ayat manapun orang takwa selalu dicirikan infak. Gak bakhil, gak pelit, senantiasa. Baik lapang atau sempit. Nah, ada dua sifat lagi di situ. Apa? Wal kadhiminal ghaid. Orang takwa itu orang yang mampu mengendalikan. Tadi lagi puasa, disakiti orang, dihina orang, dibalas atau dimaafkan. Kenapa kau bisa memaafkan? Saya pengen jadi orang takwa, saya kendalikan marah saya. Lalu sebelum orang itu minta maaf, sudah diapakan oleh kita? Bukan dibalas Pak, dimaafkan. Wal afina aninnas, dan mampu memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Bapak Ibu, kalau mau memaafkan jangan nunggu nanti lebaran, sekarang. Ntar lebaran aja gue maafin, sekarang mah belum. Wong dia belum minta maaf, sekarang.
Allah akan muliakan bagi seorang yang suka memaafkan. Allah tinggikan derajatnya bagi orang yang rendah hati di hadapan Allah. Di sini Allah perintahkan kita ciri takwa 3. Apa tadi? Infak dalam keadaan lapang atau sempit. 2, mampu mengendalikan marah. 3, memaafkan kesalahan manusia. Bukankah ini akhlak yang baik? Yang kedua, sifat berikutnya, ayat yang ke-135-nya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Apa tuh? Ciri keempat di situ. Orang yang banyak bertobat, yang apabila dia berbuat salah dan menyadari kesalahannya, segera mohon ampun kepada Allah, menyadari kesalahannya, lalu segera mohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah lalu dan memperbaiki diri sebaik-baiknya. Ini syarat tobat diterima. 1, menyesali diri akan perbuatan-perbuatan dosanya, kemudian segera mohon ampun kepada Allah, kemudian meninggalkan segala perbuatan yang telah lalu, tidak diulangi lagi, dan memperbaiki diri dengan sebaik-baiknya. Kalau ini dilakukan oleh kita, insya Allah semoga kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini meraih predikat takwa di bulan Ramadan. Silahkan kepada para jamaah, jika ada yang mau bertanya, kami beri kesempatan. Yang mau langsung silahkan, tungkan tangannya atau melalui catatan, silahkan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Jadi kalau sahur itu lebih afdolnya kita sholat tahajud atau tilawah? Lebih afdolnya Ustadz? Yang paling afdol pertama tahajud. Karena ada perintah Allah di surat 17 ayat ke-79. Surat 17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Pada sebagian malam hendaklah kamu tahajud. Ini perintah, Bu. Dan yang dinamakan tahajud pasti di akhir malam setelah kita bangun tidur. Nafilatan lak, ibadah tahajudmu sebagai ibadah tambahan untukmu. Tatawu, ibadah sunnah, ibadah yang akan menambah pahala bagi kita. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan, semoga dengan kita ibadah kepada Allah yaitu tahajud di akhir malam, Allah tinggikan derajat kita. Mana yang paling utama? Tahajud lebih dulu. Dalilnya mana lagi? Tadi sudah dibacakan surat 76 ayat ke-26. Apa itu? Surat 76 ayat ke-26. Wa minal lail fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Di bagian malam sujud kamu dan bertasbih. Orang tahajud pasti ada zikirnya? Pasti. Ada doanya? Ada baca Qur'annya komplit. Dan salah satu hamba Allah yang disayang Allah disebut oleh Allah Ibadur Rahman. Apa ciri Ibadur Rahman? Surat 25 ayat 62 63. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur Rahman yaitu hamba-hamba Allah yang disayang Allah, hamba-hamba Allah yang maha penyasih, penyayang, adalah orang-orang yang kalau berjalan di muka bumi tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil menyapa dengan sapaan yang tidak baik, mencela, mengharik, dia tidak membalas kecuali memaafkan dan dengan kata-kata yang baik. Lihat ayat 63-nya. Apa cirinya di situ? Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, yaitu orang-orang yang menghabiskan malamnya untuk
sujud dan berdiri. Apa kira-kira Ibu sujud dan berdiri? Jadi mana yang paling baik di sepertiga malam akhir? Tahajud. Anda setelah tahajud tilawah monggo, zikir monggo, doa monggo, istighfar monggo, semuanya jadi satu Ibu. Jadi jangan cuma tilawah, jangan tilawah kapanpun waktunya bisa. Tapi tahajud hanya ada di sepertiga. Maka berdasarkan ayat-ayat tadi, mana yang paling baik kita lakukan di akhir malam? Tahajud, meskipun hanya 2 rakaat atau 4 rakaat. Setelah itu Anda berzikir, berdoa, munajat, istighfar, tilawah, silahkan. Demikian. Yang lain? Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz. Silahkan. Bismillah. Pak Ustadz, saya mau tanya mengenai zakat. Bolehkah zakat itu diberikan kepada keluarga yang sedang berhutang? Yang kedua, saya mau tanya tentang kalau kita sholat, kita bangun malam, itu baiknya kita sahur dulu atau tahajud dulu atau gimana urutannya Pak Ustadz? Ibu. Ya, jazakallah khair. Sesuai dengan apa yang Allah firmankan, yakni di surat 9 ayat ke-60, salah satu yang berhak terima zakat siapa di situ? Gharim, orang yang berhutang. Kalau memang saudara Anda meskipun dia tidak termasuk kategori miskin, tapi dia punya hutang dan dia tidak mampu bayar, maka bolehkah zakat kita bayarkan untuk saudara kita yang berhutang? Boleh, masuk gharim. Apalagi saudara kita termasuk yang miskin, nggak mampu bayar hutang, boleh. Tapi hutang yang sifatnya bukan konsumtif, hutang yang sifatnya apa? Keperluan yang mendasar. Bukan konsumtif, hutang ini, hutang itu, macam-macam, bukan. Nah, boleh, karena Allah telah membolehkan. Ada berapa yang berhak menerima zakat? Ada 8 di surat 9 ayat ke-60 itu. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, memerdekakan budak, orang yang berutang, orang yang musafir, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Maka gharim boleh. Ketika bangun malam, mana dulu, sahur dulu atau tahajud dulu? Silahkan, kebiasaan Anda. Kalau saya secara pribadi sahur dulu. Tapi kadang-kadang lihat keadaan. Kalau waktunya mepet harus keluar sebelum subuh, maka tahajud dulu. Baru nanti sahurnya paling akhir. Tidak ada masalah. Bangun, sahur, setelah itu siap-siap di kamar mandi, bersih-bersih mandi dan seterusnya, tahajud, dzikir sampai menjelang subuh. Silahkan. Tapi kadang-kadang ada yang milih tahajud dulu, baru setelah itu sahur. Silahkan. Kenapa? Maaf, saya secara pribadi memilih sahur dulu. Karena ketika bangun kita 2:30 kita sahur dulu, paling setengah jam paling lama. Jam 3 kita beres, bersih-bersih dan seterusnya, mandi dan seterusnya, insya Allah paling lama 3:30 sudah siap. 3:30 sekarang sampai subuh masih ada 1 jam lebih. Kita bisa sholat tahajud, bisa 4 kali 2 kali 4 atau 2 kali 2, 2 kali 3, silakan semampu kita. Kita bisa tadarus, kita bisa dzikir sampai menjelang waktu subuh. Supaya apa? Waktu yang paling abdulnya kan persis menjelang subuhnya, banyak-banyak istighfar. Biasanya kalau sudah tahajud dulu lalu kemudian sahur, biasanya gimana? Habis sahur ngobrol ini itu dan seterusnya, tiba-tiba adzan baru cepat-cepat wudu dan seterusnya. Jadi yang seperti ini tidak ada aturannya Ibu, tiap kita masing-masing punya kebiasaan. Yang penting ada tahajudnya, ada tilawahnya, ada sahurnya, ada dzikirnya. Silahkan pilih yang mana yang paling nyaman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. ada yang mengatakan salat tarawih itu pengganti salat tahajud Ustaz. Ada yang mengatakan salat tarawih pengganti tahajud. Betul, kalau dilakukan seperti Nabi. Betul. Kenapa? Karena Nabi itu salat malamnya di akhir malam. Setelah beliau bangun, beliau i'tikaf di masjid ketika itu di akhir malam. Lalu beliau bangun, tiba-tiba para sahabat terbangun lihat Rasul sholat, ikutin sholat. Betul, tarawihnya Nabi, tapi Nabi tidak melakukan sepanjang 1 bulan. Cuman malam pertama, kedua, ketiga, malam keempat Rasul nggak keluar. Apa sebabnya?
khawatir sholat malam berjamaah di bulan Ramadan jadi wajib, maka sulit nanti memberatkan kamu. Maka kata Rasulullah, sholatlah di rumah kamu masing-masing, karena sebaik-baik sholat sunnah di rumah masing-masing, kecuali sholat fardu terbaik di masjid. Betul, tarawih di zaman Nabi. Sekarang tarawih kita sekarang di zaman Nabi apa atau dia seperti zaman Nabi apa enggak? Enggak ada. Kapan tarawih kita? Awal malam ba'da isya, belum masuk tahajud. Karena yang dimakan tahajud itu sesuai dengan maknanya, hajjada. Apa itu hajjada? Hajjada itu adalah orang yang bangun dari tidur malam. Maka sholatnya dikatakan tahajud. Sholatnya orang-orang yang bangun dari tidur malam. Kalau Anda awal malam baru qiyamul lail. Boleh nggak qiyamul lail? Boleh di awal malam, karena ayatnya demikian. Maka di surat Al-Muzammil surat 73 ayat 1 sampai ayat 4 Allah memberikan pilihan kepada kita. Salat malam itu boleh pilih waktunya, boleh awal malam, boleh tengah malam, boleh akhir. Anda dikatakan tahajud paling banter tengah malam, asal Anda sudah tidur lebih dulu. Tapi kalau belum tidur tidak dikatakan tahajud. Kapan dikatakan tahajud? Kalau orang itu sudah bangun dari tidur malam, maka orang yang bangun dari tidur malam namanya tahajud. Salatnya disebut tahajud. Tapi apakah salat malam harus tahajud? Tidak. Coba lihat, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, qumil lail illa qalila, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit saja, bukan sepanjang malam. Maka sholat malam Rasul namakan apa? Qiyamul lail. Asal kata daripada qum, bangunlah, lail di waktu malam. Maka qiyam, berdiri di waktu malam. Kapan? Nisfahu, boleh di tengah malamnya. Apalagi? Auzid alaihi, atau kurangi sebelum tengah malamnya. Awingkus minhu, atau kurangi sebelum tengah malamnya. Auzid alaihi, atau tambahkan setelah tengah malamnya. Jadi ada awal malam, kapan? Ba'da isya sampai sebelum tidur. Ada tengah malam, kapan? Ketika orang-orang sudah mulai biasa tidur sampai menjelang akhir malam. Ada akhir malam, kapan? Ketika manusia paling nyenyak tidur. Boleh nggak memilih 3 waktu itu? Boleh. Anda mampu yang mana? Nah, kalau di hari-hari yang lain terserah, tapi di hari bulan Ramadan, meskipun Anda sudah taraweh, jangan sampai tahajud lewat, karena ayat-ayatnya kan perintah tahajud jelas tadi kan? 17 ayat yang ke-79. Lalu surat 76 ayat yang ke-26. Surat berapa lagi tadi? Surat 25 ayat yang ke-63. Surat berapa lagi tadi? Surat 51 ayat yang ke-18. Surat 17, surat 3 ayat yang ke-17. Ciri orang takwa bangun di akhir malam. Artinya di waktu Ramadan ini tahajud jangan sampai Anda tinggalkan, karena ini waktu yang paling afdol. Ustadz, kalau nanti di hari lain saya nggak ngerjakan tahajud tapi sholat malam saja boleh nggak? Boleh, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Silahkan, ada yang lagi yang bertanya? Silahkan bagi ibu yang bertanya. Silahkan. Tidak ada lagi? Bapak-bapak? Saya paling suka kalau ngajar bapak-bapak, udah pada cerdas tanya, paham semua, jadi nggak usah tanya lagi. Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu kadang-kadang saking konsennya jadi nanya ibu malah. Baik, jika memang tidak ada lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan petunjuknya, kita bisa meraih takwa sepanjang Ramadan, dan kita pertahankan takwa pasca Ramadan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dengan petunjuknya, kita bisa istiqomah di atas iman dan takwa, istiqomah dalam ketaatan, dalam amal ibadah, dan kelak semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.